tidak keluar ya, ada juga kan ya? Gitu. Nah, iya, sedangkan tadi kan udah dikeluarkan nih. Dikeluarkan. Maka dia diambil oleh prajurit dan salibkanlah dia, sebab aku tidak mendapati kesalahan. Nah, ayat berikutnya, ketika ini Pilatus mendengar perkataan itu, bertambah takutlah dia, lalu dia masuk ke dalam sebuah gedung, sedangkan Yesusnya udah di luar kan di sini kan, dipakaikan mahkota duri tadi Ustaz Miftah. Iya, berarti yang dibawa keluar itu kan yang pakai mahkota duri kan? Iya, yang tadi dipakaikan jubah ungu. Nah, ketika Pilatus masuk pula ke dalam gedung tersebut, gedung pengadilan, dan berkata kepada Yesus, nah ini Yesus mana lagi nih? Berarti kan ada dua. Itu makanya bingung. Nah, tapi kan ada dua. di situ kan nggak ada keterangan pasti yang disalib itu maksudnya apa, kan itu katanya kan ada Yesus Barabas gitu kan, itu Iya. ada yang Yesus anak Maria. Terus gitu di kan. Di Lukas juga mengatakan dia bisa merubah muka. Di Markus juga mengatakan bisa berubah muka kan gitu, bisa merubah, bahkan jubahnya pun juga bisa dirubah. Naiklah sini, naik Ringon, sinilah si Ringon, naiklah sini. Iya, Kak Rosifah. Itu Barabas sama Barnabas nggak sih? Beda. Pagi. Beda ya? Ya Pagi, pagi Bang. Ringon. Itu bahasa Indonesia salah itu, nggak ada Yesus Barabas. Cek di bahasa Inggrisnya. Berarti ini salah Bang. Kalau mau Ini aku cari- buka ini. Iya, Enggak, banyak yang salah koma lah. Jadi bilang Tuhan Paulus Allah, padahal Paulus Allah memberi Oh jadi mujizat. kita Panda banyak kesalahan ya. Iya ada Ini sedikit. lah. Apa? Bang, Dengar, ini LAI. terjemah Bang. bahasa Inggris. Bang Abirong. Iya, Enggak, baca bahasa sebentar, Inggrisnya. Bang Abi. Ada nggak Yesus Barnabas? Ada Nggak nggak? ada, karena Iya, orang bahasa gue Inggris nggak bisa ada. bahasa Inggris Kamu ngapain betul. bahas? Nggak, sebentar dulu. Ini kan saya pakai LAI kan tuh. Ini bikinan LAI nih tuh, LAI. Nah, di sini makanya dikatakan Bang nomor ke-17-nya nih ya, karena mereka sudah berkumpul di sana, Pilatus berkata lagi nih kepada mereka, siapa yang kamu kehendaki ku berikan bagimu, Ya, Yesus Barabas atau Ya. Yesus yang disebut Kristus. Iya, terjemah Ini ada bahasa Yesus Inggris. Barabas. Yang itu, ayat itu terjemah bahasa Inggris. Iya, terjemah bahasa Inggrisnya. Anda kok yang udah Nggak salah tahu orang LAI tulis bahasa asing Inggris, kapan framing. disuruh bahasa Inggris? Ah, Yang ada-ada itu namanya aja. framing. Kita harus lihat rujukannya apa gitu. Ya, Nggak siapa semuanya yang masih menulis? benar. Bang Kata Tuhan Ringo. aja berubah kadang-kadang. Siapa yang framing itu terjemahan LAI, Nah. Bang Ringon, gimana sih? Iya. Jadi kita nggak bisa Kok satu malah cuma Muslim gitu yang sama dengan disalahin? Anda. Kenapa Muslim Gitu yang loh. disalahin? Orang Kadang-kadang cuma membaca kok. sekarang saya mau Assalamualaikum tanyain, warahmatullahi wabarakatuh, kalian Bang punya Erwin. terjemahan buka tutup kurung buka kurung gimana maksudnya? Kalian salahin Depak itu nggak mah? Ya enggak ada Gitu. yang Jadi salah kan. Teks kita lihat originalnya kan maknanya. ada. Teks originalnya kan ada. Tapi teks iya original kan? tidak ada buka tutup kurung, Kan buka teks tutup kurung originalnya nggak kan ada. ada. Kalian tambah-tambahin. Teks enggak ada yang ditambahin. Iya, Ini tapi kan terjemahan, ada terjemahan bukan Al-Qur'an. Al-Qur'an Teks berbahasa Arab. originalnya itu tidak ada buka tutup kurung, nggak Lah, ada. iya, Jadi makanya itu kan otomatis kita ambil terjemahan bukan maknanya. Al-Qur'an. Ya terjemahan yang di dalam kurung Ya, salah. buka kurung tutup kurung kan bukan Al-Qur'an. Iya, berarti salah kan? Enggak ada Salah yang itu kan? salah. Mana yang salah? Loh, Salah lah buka tutup kurung. kok salah? Berarti kita lihat maknanya. Kita lihat maknanya. Tadi saya bilang tadi. Maknanya apa? Itu yang Kan saya udah namanya terjemahin. domir, yang namanya kata ganti untuk penegasan, untuk Enggak lah, memberikan mana ada suatu. huruf Loh, itu pakai kata ganti nggak bisa lah. Jadi gini. salahnya kalau dari ada hal mana? yang Itu kan ini bukan kita Al-Quran. lihat. Al-Quran itu bahasa Arab, Abang Ringgon, Coba. Belekutak. Ya. Yang namanya terjemahan bukan Sering Al-Quran. kalian melihat Al-Quran terjemahan bukan orinya. Terjemahan Ya. makanya bahasa Baca orinya. Arab. Baca Maka orinya, teks Ibrani, originalnya ada tidak nggak? berubah. Adapun penerjemahan Iya. bahasa-bahasa itu adanya dalam kurung untuk penegasan, untuk menjelaskan gitu loh. Bukan. Ada yang penjelasan dari kata Asbabul. ganti. Asbabul kalian itu. Gitu. Ya, Jadi gini bang, silakan. kalian sering menemukan Gini, Bang teks ori, Ringon. coba buka teks orinya. Gini, Ada nggak? gini. Yesus Barnabas? Bang Ringon, di dalam bahasa Arab sama Teks dengan orinya halnya nggak di ada? saat Ada Bang, nggak Yesus Barnabas? sama halnya di saat Bang Ringon pakai bahasa Inggris. Ada kata ganti. Ada kata ganti. Nah, di dalam kaidah bahasa Arab pun ada kata ganti.
Itulah kata Bang. Iya, gantinya maksud itu saya. makanya dipermudah Ini loh, Bang. dengan buka kurung dan tutup Iya, Mbak, kurung. paham. Karena Paham saya. karena tidak semua orang paham dengan tata bahasa Arab. Sama dengan itu. Ada isim, ada fiil, ada Kalau itu teks dhamir, ada originalnya mana? fa'il. Sama dengan itu. Oke, coba buka lagi. Akhi Paham Ferry. atau Itu enggak teks sih? originalnya mana? Teks originalnya coba. Teks originalnya teks mana? Ya Ada silakan nggak teks tunjukkan original mana itu? teks originalnya coba. Kan, kalian yang sering bilang Enggak, mana teks originalnya mana coba teks originalnya. Kok saya nunjuk? Kadang-kadang kalau betul kalian buat teks original, Tuhan itu koreos. Di teks original ini, di situ mau cari framing. Sekarang masalahnya, kebetulan ada ayat itu diterjemahkan agak berbeda. Kita lihat di bahasa Inggris tidak ada Berarti Yesus Barnabas. berarti salah. Berarti Jangan Elai lanjut, salah. Akhi. Ya saya Enggak, bilang lu bisa salah, bisa. Oh, Bisa lu bisa akun dulu, salah. berarti Elai salah. Katanya Nggak ada bisa Yesus salah. Barnabas, nggak ada itu salah itu. Assalamualaikum warahmatullahi Bisa, kan saya bilang wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut makhluk terjemahan. Berarti Elai salah, Ustaz Miftah, menurut dia Elai salah. Salah. Ini memang kurang ajar Iya, Ela salah. ini ya. Kurang ajar memang Bukan Ela kurang ini. ajar sih. Kurang ajar Coba. memang. Itu memfitnah, nggak boleh kalau salah. Kalau gitu, Nabi siapa nih? Ringon, kalau gitu Si abangku. menurut lu panggilan untuk Bapak itu apa? Bapak tuh bapak mana betul? Masuk abang yang mana tuh? Ya kan ada yang menggunakan kata Elohim, ada yang menggunakan kata Oh, Yohevave. Kalau lo sendiri apa panggilannya? Kan bisa bahasa ganti apa kata ganti bisa bapak bisa Allah bapak bisa. Nah, Sekarang Allah masalahnya itu di bahasa mana? apa? Gue tanya Allah itu bahasa apa? Sedangkan lo tadi mengaku Allah itu salah. Allah itu bahasa apa? Allah itu? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Mana ada kok bahasa Indonesia? Iya, makanya teman-teman Kristen tuh lucu Ustadz Miftah. Dia Dengar dulu, ketika dengar dulu. yang tertulis Kata Ella itu Tuhan, salah, dia nggak bahasa mengakui serapan dari atau dia nggak bahasa mau Melayu. memakai. Dengar dulu, Bang. Ringon, Gini, dengerin kata dulu. Tuhan aja bahasa serapan dari bahasa Melayu. serapan. Allah itu bahasa serapan dari Arab. Walah. Di bahasa Inggris nggak ada Barabas, ada nih. Ada. Iya, bukan Yesus Barabas, kan Barabas. Ada. So Bahasanya kan when they yang di- had gathered, please say to them, whom do you want me to Barabbas release and for you? Christ. Jesus Ah. Barabbas or Jesus who is called Christ? Ada. Mana? Kamu kan baca kamu terjemah Coba bukain kan? nanti, Gos. LI lah. Kamu baca terjemahan yang sabda itu. Tadi Kamu katanya beda suruh dengan pakai kitab bahasa saya. Inggris. Iya. Nah itu bahasa Lihat, Inggris ada, mau dikemanain? Kau terjemahin. Coba lihat Alkitabnya bahasa Inggris itu. Iya Kamu kan terjemahin ini pakai bahasa Inggris, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Greek, itu bahasa Iya. Inggris yang aku buka. Lihat Bible pakai bahasa Inggris. Kamu jangan Iya terjemahin itu pakai Bible bahasa Google. Inggris lah. Udah. Gini. Salah itu. Bukan aku Bang terjemahin Ringgon, ke dalam Bang Ringgon ini bahasa Inggris. kalau diamati Coba nggak ada ambil apa kutip yang Bang Amar Ringgon, itu, Bang masukin Ringgon, ke bahasa Inggris. Bang Ringgon mohon izin ya. Nggak ada Yesus Barabas. Bang Ringgon, ada. Bang Ringgon ini saya amati kan tidak memiliki keilmuan ya di bidang itu. Jadi ini ada sebuah pertanyaan Bang Ringgon. Tuhannya orang Kristen itu palsu loh. Iya, kalau Anda menyangka palsu, silakan saja. Nggak menyangka. Kenapa apanya? Itu sebuah pertanyaan gitu. Sebuah pertanyaan bukan menyangka. Bertanya kepada Bang Terus Ringgon. saya balikan gitu. ke Anda. Iya, Saya balikan ke Anda. iya. Mana dalilnya? Ada. Coba di ayat berapa? Iya, coba. Di Kalau kisah yang- para rasul kah atau di Paulus kah atau di mana? Iya. Coba mana tulisan Iya. palsu? Itu baru Anda memfitnah gitu loh. Ya saya kan bertanya, Tunjukkan kok dalil, memfitnah jangan sih? modal comot. Saya kan bertanya nih. Nah sekarang kayak gini, Bang Ringgo, Tuhannya siapa Bang Ringgo? Allah Bapak, Bukan Yesus. itu anaknya yang tunggal. Iya, bukan. Berarti Yesus bukan Tuhan. Mulai stres. Anaknya yang tunggal. Iya, saya nanya. Utusan. Iya, utusan. Isi utusan. Iya, berarti bukan Tuhan. Kok bisa kalian itu kata Tuhan itu saduran dari bahasa Melayu, kok kalian sibuk sendiri? Sekarang saya bilang dia utusan, rabi bisa, Tuhan bisa, guru bisa. Sekarang masalahnya di mana? Iya, Tapi kalau Allah Bapak itu adalah Tuhan pencipta langit. Saya nggak Walaupun nanya, disebutkan saya nggak dia tanyakan kata itu mulai Tuhan, dia. Tuhan Kenapa itu mulai adalah ke- penguasa biasa, bukan pencipta gitu loh, Bang. Saya nggak nanya Jadi itu, beda Bang antara Ringon. Saya nggak nanya Iya. itu. Yang saya tanyakan, Yesus ini Tuhan bukan?
Dia adalah firman jadi manusia sebagai Oke, utusan Allah Bapa, saya ulangi anak yang lagi tunggal. nih. Saya coba amati lagi. Yesus A. Tuhan, B. bukan Tuhan. Kok Anda jerumuskan saya dua pertanyaan itu? Iya, ya, karena yang saya tanyakan itu ya, kalau kan cuma ada dua pilihan, Yesus ini Tuhan atau bukan Tuhan. Itu sama memframing namanya. Atau enggak gini aja Ustaz. Jelasin. Coba Ustaz Miftah tanya ke saya, Ustaz Miftah. Jelasin. Coba Tuhan Ustaz Miftah itu tanya ke saya, Fer, bahasa Allah itu sadun Tuhan atau dari bukan? Saya nih, saya nanya nih, Kan kalau gitu. ke Muslim simpen nih, Bang Ringon, Bang Akhi Ya Ferry. Muslim lah Bang pasti. Akhi Ferry. Lah iya, makanya kan simpel kalau orang Muslim gitu. Orang Muslim simpel kalau dijawab. Iya. Akhi Ferry punya Tuhannya berapa, Akhi Ferry? Satu. Namanya siapa? Namanya Allah. Tuh, Ukti Susan. Tuhannya berapa, Ya. Ukti Susan? Satu. Satu. Namanya siapa? Allah. Kang Erwin. Kang Erwin, mohon monitor Kang Erwin. Punya Tuhan berapa Kang Monitor. Erwin? Punya Tuhannya berapa Kang Erwin? Tunggal. Satu. Namanya siapa Kang Erwin? Allah Subhanahu wa taala. Nah, coba itu Ringon lagi Ustaz Miftah, Ringon, coba tuh tanya tuh Ringon. Coba Bang Sekarang Ringon. aku bertanya ke mereka lah. Aku bertanya ke mereka. Kamu punya Tuhan satu ada di mana? Tuh, ya nanti kita bahas. Loh, bingung kan? Dulu Ringon, Di janah satu kah aja belum atau di kelar. atas air kah atau di mana? Kan belum Apa ini orang? Akan bingung Jadi kan? gini, Tuhan Anda Ringon satu, ya, tapi nggak ketika jelas di kamu mana, bentuknya kayak mendefinisikan apa gitu. Tuhan itu berposisi pada suatu tempat, Anda memposisikan esensi Tuhan itu seperti makhluk. Nah, disinilah kecenderungan orang Kristen memahami esensi Tuhan itu seperti makhluk, dibayangkan seperti makhluk. Akhirnya muncul pertanyaan, di mana tempat Tuhanmu? Tuhan, esensi Tuhan ini tidak membutuhkan tempat, karena esensi yang membutuhkan Tuhan itu, sosok yang membutuhkan tempat itu, ya kan? Itu adalah makhluk ciptaan Tuhan, gitu loh. Paham? Apapun yang membutuhkan tempat itu adalah makhluk ciptaan. Pada saat Anda memahami Tuhan itu berposisi di mana, ya bertempat di mana, itu namanya Anda memahami kamu seperti jangan bicara makhluk. Tuhan. Allah kamu bilang. Tuhan itu pengertian loh itu. Nama Nah, sesuatu inilah aja. orang Kristen ya. Tiada Tuhan itu kan Tuhan pengertian selain itu. Allah. Tuhan Bukan itu zat adalah itu. gelar yang merujuk kepada Aku mau sosok tanya. nama. Kalian Tuhan kalian Allah atau Zat? Coba. Siapa yang Zat? Saya Tuhan? dengarkan ya. Dengarkan ya. Tuhan itu adalah gelar yang merujuk kepada sosok untuk umat Islam. Betul kan? Gelar kan? Bukan Zat Sebentar, kan? dengerin. Yang merujuk kepada satu nama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk Tuhan, apapun bisa dituhankan, tapi umat Islam, gelar Tuhan ini merujuk kepada sosok nama yaitu Allah Subhanahu wa taala. Untuk esensinya itu zat. Jangan kamu katakan zat kayak materi. Kamu mikir zat-zat pakai Z, pakai Z. Zat inilah umat Islam. Lidahnya memang berbeda dengan orang Kristen. Pada saat memahami zat, orang Kristen mikirnya zat cair, zat padat kayak gitu kan. Nah itu, pahami kata zat bukan zat. Coba. Ya mungkin sedikit ini ya. Jadi emang disitulah kekurangan daripada bahasa Indonesia gitu kan. Yang hanya kurang lebih 120.000 ya. Sedangkan bahasa Arab itu 12,3 juta. Dan salah satunya ini tentang zat dan zat. Dan ini perlu dipahami buat teman-teman ya. Ini pentingnya yang namanya ilmu tajwid atau makhorijul huruf. Sehingga kita bisa membedakan. Nah salah satunya ini perbedaan antara zat dan zat. Zat adalah sesuatu yang membutuhkan partikel-partikel tertentu, rangkaian-rangkaian tertentu untuk menopang, untuk membantu, untuk terjadinya. Sesuatu yang membutuhkan partikel-partikel tertentu, rangkaian-rangkaian tertentu untuk berdirinya itu yang namanya zat. Sedangkan yang merujuk kepada hakikat Allah Subhanahu wa taala adalah zat. Zat itu artinya sesuatu yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan partikel-partikel tertentu, tanpa membutuhkan penopang,
tanpa membutuhkan material-material tertentu untuk menopangnya. Itu perbedaan arti daripada zat dan zat. Jadi zat itu merujuk kepada hakikatnya Allah, sesuatu yang berdiri sendiri tanpa membutuhkan partikel-partikel atau rangkaian tertentu. Itu ya perlu digarisbawahi. Berbeda dengan yang namanya zat, maka zat cair, zat ini, zat apa, zat keras atau segala macam, gas segala macam gitu, berbeda. Itulah maka di dalam Islam itu ada yang namanya tajwid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah dijawab ya. Sekarang kembali ke Yesus, Bang Ferry. Assalamualaikum Dan Bang Baal. Tunggu dulu, belum. Kembali pas. sudah dijawab. Ini loh, yang Sudah satu itu dijawab. ada Sekarang Allah, kembali ke esensi bukan Tuhanmu, Tuhan. Yesus. Tuhan itu nama sebutan. Tuhan kok nama bukan gimana itu. ini? Ini Bang Ferry. Ya, Yesus itu nama Dengar apa dulu. gelar? Yesus itu nama apa Yang gelar? Nama, maksud saya gini. Yesus yang nama, tanya saya gelarnya tadi, apa? Yang saya tanya tadi yang satu kalian bilang. Yesus bukan itu Tuhan, nama kalian yang apa satu. gelar? Nama. Ya, terus gelarnya apa Yesus? Tuhan. Nah, Guru. Yesus manusia atau bukan? Menabi bisa. Nah, manusia kayak abang. Nah, manusia. Ini. Iya. Jadi Di mana yang mana mau jadi ketuhanan manusia? Yesus? Ketuhanan. Siapa bilang dia Tuhan? Nah, kata kamu Yesus Tuhan. Jadi barusan Panggilan. yakinin jawabnya Tuhan. bedanya dengan Gimana sih? Katanya Bisa Tuhan. Ditanya di mana ketuhanan Yesus, bingung. Gimana toh? Bang, gini. Kalau Anda tanya gimana ke Tuhan Allah Bapa, dia sang pencipta. Nah, Yesus Tuhan Panggilannya bukan. adalah panggilan. Gimana sih? Yesus Tuhan bukan. Kok Anda kok lucu? Itu aja boleh. Yesus itu Tuhan atau bukan? Dia guru, Tuhan. Berarti bukan Tuhan ya? Terserah Anda. Loh, Tadinya kok terserah Tuhan. Anda? Barusan juga nyebut Tuhan loh kok Kang Erwin. Barusan juga menjawab Tuhan kok barusan. Kan. Yesus itu Tuhan atau kalau bukan? Yesus bukan Tuhan pencipta, dia penguasa, tapi pencipta. Ya berarti Yesus bukan Tuhan ya? pencipta, bukan pencipta, bukan. Anak Yesus Allah Bapa, bukan anak Tuhan tunggal. berarti ya? Anak Allah Bapa, utusan ya, betul. Berarti yang Tuhan siapa? Allah Bapa, Yang Tuhan Bapa. yang Esa. Nah terus ya, yang kamu sembah siapa? Allah Bapa. Oh Allah Bapa, yang disembah Allah Bapa. Ternyata Yesus bukan Tuhan ini Bang Ustadz Miftah, Bang Baal, Bang Ferry. Finish ya, Yesus bukan Tuhan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bangkit jadi Tuhan. Berarti betul. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Berarti betul mereka Nabi Ringo ini sudah bagus ya, sudah upgrade gitu ya. Dia bisa posisikan mana Tuhan, mana manusia. Nah, yang mengatakan Yesus Iya, bukan betul. Tuhan, manusia. Ini berarti udah pintar sekarang. Tolong Bang disampaikan ke teman-teman mulai dari orang tua lah ya. Orang tua, adik, Iya. kakak, katakan saja bahwa Yesus bukan Tuhan. Itu bagus itu, Bang. Nah, itu berarti sudah Karena mengikuti. Tuhan itu adalah panggilan. Jadi Guru bisa. jadi tidak Nabi bisa. Anda sendiri saya juga bilang Tuhan. jadi dengan itu. sabar dulu Bang. Jadi sampaikan mulai dari sekarang, sampaikan ke saudara-saudara, ibu, bapak, dan mulai dari keluarga lah. Siap, Bang. Katakan bahwa Yesus ini Siap. bukan Tuhan gitu ya. Tidak perlu dipanggil Tuhan karena hanya satu Tuhan, Boleh. yaitu Bapa di sorga gitu ya. Bagus Bang, ayo lanjut yang lain, lanjut yang lain. Lanjut. Tapi gini loh, Bang Ringon, kalau misalkan Bang Ringon nggak mengatakan Yesus Tuhan, berarti sosok Yesus itu sebagai apa, Bang Ringon? Anak Allah yang tunggal. Enggak, maksudnya statusnya Kan ada- sebagai utusan ada Tuhan atau apa? Sebagai utusan bisa. Sebagai utusan bisa, sebagai nabi bisa, sebagai guru bisa. Namanya anak Allah Bapa yang diutus ke bawah, ke dunia. Melalui firman yang jadi manusia. Roh itu loh. Jadi gini loh Bang. Iya, iya. Allah Bapa Kalau Roh Kudus menciptakan itu- manusia cuma dua. Dengar loh. Allah Bapa cuma menciptakan dua. Langsung ya, satu Adam dari tanah debu jadi manusia secara alamiah. Satu lagi Yesus dari roh. Yang dua itu aja, yang lain nggak ada. Itu yang diciptakan dia. Jadi Yesus diciptakan melalui roh yang dikasih ke Maria, dilahirkan kayak menurut manusia supaya sama dengan kita. Dan setelah lahir, Anda dengan dia sama, merasa sakit, makan juga, minum juga. Makanya orang Muslim ngomong, kok netek Tuhan? Dia kan Yesus.
Tuhan itu kan panggilan. Oh, ada yang mengatakan Muslim Tuhan netek gitu bang ya? Jadi masalah di mana? Ada yang mengatakan Tuhannya Kristen netek gitu ya bang ya? Yesusnya bukan pencipta. Tapi kebetulan Yesus itu kan dari roh ya, dari dia sendiri kan kok. Jadi Yesus ini netek juga bang ya? Betul bang ya? Halo? Suara kau nggak kedengeran ya? Jelas terdengar. Jadi tadi dikatakan masa Tuhan netek, berarti memang Yesus bukan Tuhan karena tidak mungkin Tuhan netek kan seperti itu ya. Nah tadi saya tertarik dengan kata zat ya. Jadi di dalam Islam tidak mengenal Tuhan ini adalah zat, tapi pakai D, zat ini saya izin balik nih ya. Kalau di Kristen memang Tuhannya zat ya. Kalau di Islam bukan nih ya, izin ini ya. Jadi di dalam Islam itu pakai D. Zat ya, zat ini artinya sabar dulu bang. Kristen kau bilang zat, dalilnya Iya betul. jangan tambah-tambah. Di mana? Baik nanti Ada saya. dalilnya itu, Kak. Baik saya kan gini bang. Sabar ya. Sabar, saya kan orang bijaksana, bijak sini, bijak situ kan, injak sana, injak sini, injak situ. Ketika saya mengatakan di dalam Kristen adalah zat, saya bisa buktikan. Kan saya orang pintar. Di sini dalam Islam ini adalah zat pakai D. Namanya apa? Maksudnya apa? Esensi atau keberadaan. Ya, di dalam Kristen itu zat. Tuhannya zat, yaitu zat cair, zat padat, zat gas. Tritunggal lah istilahnya. Ya, yang satu cair di air gitu kan, yang padat itu yang di sorga, yang gas ini yang di udara yang melayang-layang. Roh. Nah, ini makanya yang cair ini adalah Yesus. Pintar, tapi congornya pintar. Yesus kan dibaptis di air kan? Nah, ini Yesus. Ini yang padat ini, yang bapaknya di sorga, yang gas ini adalah roh yang melayang-melayang. Oke, di mana? Kita bicara di Alkitab loh. Oke, baik. Dengan Al-Quranmu gitu. Jadi, Oke, baik. Di mana di Alkitab ini dikatakan Tritunggal? Baik. Di mana dikatakan di bawah di Bible dikatakan bahwa Tuhannya adalah zat? Bagus, pertanyaan bagus ya. Saya jawab ya. Di mana di Bible dikatakan bahwa Elohim ini adalah zat kan gitu. Nah, Tritunggal ini diambil dari zat cair itu Yesus, padat ini Bapa, gas ini adalah Roh Kudus. Di mana zat dikatakan? Di sini, Bang. Dicatat, Bang. Dicatat, Bang. aku tulis. Ya. Bagus, Yeremia. pintar. Aku pintar kok. Bisa. Gampang kok saya aku ini. Apa sih susahnya? 17 ayat 29 ya. Betul, silakan, Bang. Biar aku baca biar dengar teman-teman di bawah. Iya. Jadi kalau ini karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ini ilahi sama seperti emas atau perak atau batu kayak kalian Terus? punya ciptaan. Kan ini udah jelas. Mana Terus ada? terus baca, Ada, Bang. udah. Oh, abang 29 nih. tadi. Oh, baik. Sebentar, Bang ya. Coba kita bacakan, Bang ya, sebentar ya. Tadi zat ini apa ya kita ya? Kisah para Rasul 17 ayat 9 ya. Oh, 17 Kisah 9. Iya Allah, para Rasul 17 ayat 29 ya kan? Membacakan lah. Oke. Saya kan orang pintar, Baca. Bang. Kita tidak Iya. boleh menafsir, tidak boleh menjelaskan, framing atau menghujat ke dalam. kitab-kitabnya orang kan, baik kitab Hindu, Buddha, Yahudi maupun Kristen. Nah di Kisah Para Rasul 17 ayat 29, aduh ini kok loading terus ya. Nah ini maaf Bang ya. Coba mungkin teman-teman saya punya ada masalah nih. Lagi ini apa namanya, lagi treble, kayaknya lagi direvisi lagi kayaknya. Oh iya. Pakai yang itu aja, pakai yang Tapi saya udah oh iya benar ada problem ya. Lagi Tapi travel di sini oke saya bacakan ya. Di sini Kisah Para Rasul 17 ayat 29 ini dalam TL ya. Karena Sabar dulu Bang. Anda kan bertanya. Saya bacakan firman Tuhan, Anda harus hikmat lah. Oke. Dalam terjemahan lama ini ya, terjemahan lama dikatakan, maka oleh sebab dijadikan Elohim, tiadalah patut kita menyangkakan zat Elohim itu serupa dengan emas atau perak atau batu yang berukir dengan kepala akal manusia. Jadi di sini adalah zat Elohim.
Jadi itu salah. apa itu zat? Makanya saya bilang zat ini terdiri dari 3, yaitu zat cair, zat padat, zat gas. Nah di Kristen Betul. Tuhannya zat, yaitu yang cair ini adalah Yesus, yang padat ini adalah Bapa, yang gas ini adalah roh yang melayang-layang di atas air. Jadi ini Tritunggal ini diambil dari sini, gampang kok. Jangan dibaca karangan sendiri. Nah, itu bukan berlaku. makanya- itu nggak berlaku. Jadi ini maksud saya, Sendiri tuh. ya, Ambil dulu. makanya ini adalah ajaran Warna ajaran hitam, dari ini, setan baru pagan kita ini ngomong. ya. Kamu Iya tulis kan? sendiri tadi malam itu. Jadi Islam ini tidak boleh menafsir, tidak menjelas framing atau menghujat. Di sini dikatakan, Kalau seandainya saya sabar, buat- baca 1 Timotius, Itu, Bang. Anda tersinggung? Bang, baca 1 Timotius 6 nomor 16. Enggak, kita bicara dulu di apa? Ini. 17 dulu. Ya ini sudah nih. 17 ayat 29 dalam terjemahan baru Zat Elohim. Nah, dalam 1 Timotius 6 nomor 16 sama. Ada. Di 1 Timotius 6 nomor 16 sama, itu adalah zat yang hanya mempunyai zat yang tiada mati. Nah, zat gampang kok. Apa susah? Jangan dari KPR dulu. Lah ini 1 Timotius. Jangan. Jangan kamu. Itulah kelemahan kalian. Ambil alih-alih. Apa sih? Dari KPR dulu. KPR dulu. Oke, kita tambah lagi, kita tambah satu lagi di Ibrani 1 nomor 3 ya. Aku pintar masalahnya ya, Bang. Ibrani 1 ayat 3, ini dalam terjemahan lama juga dikatakan, maka ialah menjadi cahaya kemuliaan Elohim dan zat Elohim yang kelihatan. Elohim dia. Zat dia, gampang kok. Nah, kembali Dia bahwa di adalah Islam cahaya, kemuliaan dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada firman-Nya dan penuh kekuasaan. Dan setelah itu selesai mengadakan penyucian dosa. Di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Besar, tempat yang tinggi. Mana zatnya, botol? ini dalam terjemahan lama, Bang. Tidak ada tuh, nggak berlaku itu, Bang. Itu bukan. Jadi kita tidak, Usman. Quran Usman kan dihapus semua yang lain itu. jadi Islam tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh menafsir, Islam tidak boleh menjelaskan, Islam tidak boleh framing, Islam tidak boleh menghujat kitab-kitab Yahudi, Hindu, Buddha maupun Kristen. Nah, kembali ke zat tadi, di dalam Islam, itu adalah zat yang artinya adalah esensi atau keberadaan. Ya. Di dalam Kristen, Elohim atau Tuhannya Kristen adalah zat, yaitu zat cair, zat padat, zat gas. Zat cair ini adalah Tritunggal. Lalu kau nanti. Jadi Tuhannya Kristen betul Tritunggal, yaitu zat cair, zat padat, zat gas. Zat cair ini ketika Yesus dibaptis di air, makanya dikatakan zat cair. Zat padat itu adalah Bapa yang di sorga, karena Bapaknya di sorga naik kursi roda. Zat gas ini adalah menghujat. loh. Itulah kadang-kadang kalau Loh kok menghujat, ini data yang saya sampaikan. 106 ayat 3. Jadi dikatakan bahwa gas ini adalah yaitu roh yang melayang-layang di atas air. Makanya teman-teman Kristen kalau mengimani Tritunggal jangan dibantah. Itu Karena Tuhannya Kristen ini terdiri dari Tritunggal, yaitu zat cair, zat padat, dan zat gas. Enggak ada Tritunggal di situ dalam kitab. Loh ini, Tritunggal. Mana Tritunggal? jadi Kristen tidak ada Tritunggal. Di Alkitab tidak ada tulis Tritunggal. Kamu jangan congok. Nah, jadi Bapa, Putra, dan Roh Kudus ini siapa? Nah, nggak bisa jawab. Oke, lanjut ah. Bang Ferry lanjut. Bang Ferry, Kan? Bang Ferry, keluar dulu. Kau enggak, itu jadi gitu teman-teman. Jadi teman-teman, bendera putih, Bang. jadi dalam Islam, Jat aja nggak jelas. jadi di dalam Kristen saya sudah sampaikan ada tiga ayat yang mengatakan di KPR 17 ayat 29 dalam terjemahan lama dikatakan apa? Zat. Ya lama. Ah. Berlaku, Bang. Dalam Timotius 6 nomor 16 adalah zat. Sudah dibakar itu. Kemudian di Ibrani 1 nomor 3 itu zat. Itu pun udah dibakar. Artinya apa? Anda bisa Bahwa yang Tuhannya mana? Kristen ini terdiri dari zat cair, zat padat, zat gas, yaitu dikatakan Tritunggal. Yang kalian imani ya. Ya, Itu jadi yang tidak kalian, kan? jadi begitu ya teman-teman. Saya tidak. Kalian tiru lah itu dan
Islam tidak boleh menafsir. Dulu jadi ala kalian jat itu. Islam tidak boleh menafsir. Islam tidak boleh tidak boleh menjelaskan. Islam tidak boleh framing, tidak boleh menghujat kitab-kitab moral. Kalau Anda berkutat dengan jat itu, Nah, sekarang gini, Bang. kalian ditambah D berarti Ketik jat gitu. izin Bang. Tadi dikatakan ketika Yesus telanjang ini, kenapa Yesus telanjang, Bang? Silahkan, Bang. Bang, itu adalah perumpamaan. Mau Loh? tunjukkan Allahmu sakit. Berarti bohong Yesus ini. Kang Baal turun dulu nanti naik lagi Kang Baal. Oh, siap. Turun dulu nanti naik lagi. Nanti naik lagi. Enggak, Ustadz Miftah dia mengakui tadi di dalam Bible nggak ada enggak, berarti itu karangan manusia dong. Berarti nggak gini apa namanya Bukan. Bang ini? Iya dong. Ringgon. Tadi kan yang bilang nggak ada TB, Tritunggal kan. gitu loh. Aku cuma TB, Bang. ngikutin Dia kan- doang. Bang Ringgon, Berarti Bang Yesus- Ringgon. Gunakan Berarti Yesus nggak Dia pernah menggunakan ngajarin yang Tritunggal. Kalau Yesus nggak pernah ngajarin Tritunggal, berarti itu bukan ajaran Yesus. Ya, Ikhwan Villa di yang di bawah bantu tab-tabnya ya biar Berarti itu bukan komanya ajaran ya. Yesus. Udah berarti sesimpel itu. Itu Kencengin ajaran tab-tabnya ya. siapa itu? Dan juga bantu follow-follow. Dia Gini, Bang Ringgon. emang terjemah lama. Itu Udah. berlaku dari bakar semua. Tritunggal Nggak memang ada bukan TB. nih. Coba di mute dulu deh dia. Kalau deh. perkara Di bilang mute dulu, di mute, di sakit, mute, di mute. Anda aja hadis Muslim 2569 Udah. juga. Di dalam Anda mengakui bahwa tadi dalam Bible tidak ada Tritunggal. Berarti benar kalau Tritunggal itu oleh bapak-bapak gereja. Iya,